Dan alhamdulillah setelah sembuh itu juga hamil. Sembuh, hamil. Dan saya ini benar-benar menurut saya rezeki itu bermula dari ketika orang, mohon maaf ya, punya momongan atau bahkan ini belum lahir ya momongannya ya, baru dikasih benihnya gitu ya, itu udah mulai terbuka jalan-jalan itu rezeki itu yang saya rasakan waktu itu. Jadi pas pernikahan juga sebenarnya sudah terbuka kan, jadi ada partner untuk bisnis. Tapi pas setelah benihnya tertanam, nah itu pintu-pintu rezeki mulai tumbuh. Kasih jerawat ternyata ada maknanya, ada hikmahnya. Saya bisa sembuhin jerawat. Itu racik sendiri, bener-bener racik sendiri di rumah, kita ngaduk sendiri. Dan bahkan 1 tahun di Heru Skincare itu kita berdua masih racik sendiri. Dan kemasannya sangat jelek. Stiker itu masih ngeprint pakai printer Canon, bukan printer dipercetakan ya, masih ngeprint sendiri dan pakai lakban. Tapi pasien itu alhamdulillah banget, percaya banget dengan kami. Pasien pertama dokter istri saya dan teman-temannya kampus. Istri saya banyak jerawat dulu itu. Oh ya, jerawat sama ya pengen cerah kayak gitu. Teman-teman kampusnya istri saya banyak yang hari ini menjadi beauty konsultan di Heru Skincare. Sejak awal sudah merintis bersama. Jadi setelah pakai sembuh, teman-temannya banyak banget. Jadi memang kunci di Heru Skincare itu sebenarnya istri saya. Makanya saya sampai hari ini selalu bilang bahwa saya berusaha untuk tidak mengkhianati beliau, karena dan saya selalu bilang ke banyak orang supaya orang ingatkan saya kalau sampai saya keleweng atau belok tujuannya udah orang udah bisa ngasih tahu, nih kamu dulu ngomong begini, kok nggak malu apa ya, gitu. Karena saya merasa memang perjuangan ini motornya, motivasinya beliau yang selalu mendorong saya. Sayap sukses itu kan 2 dan istri. Yes, betul banget. Dua itu yang melambungkan harapan kita. Betul. Itu 2 istri. Betul banget. Jadi saya belajar dari apa yang tadi dokter ceritakan. Kekuatan doa itu juga yang mendorong dokter waktu itu ketika punya masalah. Ya. Kemudian bangkit. Lalu kemudian istri juga yang mendampingi terus sampai akhirnya dengan formula itu. Betul. Ya tesis membuktikan tesis bahwa rezeki kita ini nggak lepas dari 2 sayap ini. Betul kita banget. punya doa, kita punya harapan. Betul banget. Tapi 2 sayap ini yang melakukan. Yes. Makanya yang punya ibu jangan, yang punya istri betul jangan nantikan. Ketika sayap ini patah salah satunya. Ya. Betul. Makanya ketika awal saya merintis online juga sama ayah ibu tadi yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya sampai hari ini pun saya merasa ketika kita lagi jauh sebenarnya ya sama ibu ya, kesulitan di bisnis ini juga kerasa sekali sebenarnya. Tapi kan kita memang sedang ada satu program ya, dan satu program di sisi lain juga ada beberapa persoalan usaha yang memaksa saya harus ke Jakarta. Ya. Nah, sebenarnya saya merasakan sendiri bahwa memang pengaruhnya luar biasa. Ketika dekat sama bapak ibu selalu tenang, ngerjain apa-apa tenang. Tapi kalau menceritakan tentang awalnya DRW tadi, ya itu tadi awal mulanya sebuah ketidaksengajaan mengobati istri membaik. Berarti tahun berapa itu dok? Itu 2014. 2014. Ya 2014 mulai program kan, jabatan muncul. Tapi untuk memulai menjual atau membentuk jaringan DRW Skincare itu sendiri di 2015. Oh 2015. Ya 2014 kita masih jualan sendirian. Pikir sendiri berarti dokter itu gimana membentuk jaringan? Sebenarnya nggak sengaja juga, tapi 2015 itu ada orang curhat sama saya, dia di ujung tanduk lah pernikahannya gitu. Jadi mulai 2014 dong? Ya. Berarti sampai sekarang 6 tahun gitu ya? 2014 namanya DR Skincare. DR Skincare? Dokter Skincare. Oh. Tapi karena dokter skincare nggak diizinkan oleh HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Karena udah ada. Nggak boleh, dokter itu nama jamak ya, nama umum. Oh. Jadi istri minta saya, makanya saya bilang kuncinya istri minta tambahin Wahyu DRW, Dokter Wahyu Skincare. Nah jadi RW itu Dokter Wahyu. Dokter Wahyu. Ini sebagian orang sedikit yang belum tahu ya, ini RW itu Wahyunya itu ada gitu. Ya, Dokter Wahyu Skincare. Baru bangun jaringan. Itu. Ya jaringan itu kita
kita lewat Facebook aja sih, siapa yang mau ikut menjual. Dan tidak sampai 2020 kemarin awal tahun itu kita belum pernah iklan berbayar, sedikit pun mengeluarkan biaya untuk iklan itu belum pernah. Jadi benar-benar Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, yes, dari mulut ke mulut. Pakai endorse itu baru 2020 ini karena kondisi COVID ini ya, pandemi, ada penurunan omset. Bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan omset. Tapi pernah nyangka nggak DRW Skincare ada di posisi sekarang? kalau di posisi sekarang tidak pernah nyangka. Tapi kalau 2012 bisa bangun terus ya, jual besar. kalau bisa dikenal atau bisa jadi istilahnya membantu banyak orang, saya yakin, karena saya yakin dengan produk saya waktu itu. Saya yakin klinik A, klinik B yang udah terkenal, udah besar aja, pasiennya banyak yang ke saya waktu itu. Nah, jadi saya pede, kita bisa lebih baik, kita bisa lebih bagus. Jadi akhirnya semakin banyak itu jaringan. Pertama 100 orang, Jaringan. ya 100 orang, habis itu bertambah banyak dengan semakin didengar hasilnya gitu kan. DRW Skincare baik. Hari ini berapa? Target kita Kalau kita sempat hampir 12.000 ya, yang terdata itu sempat 12.000, tapi kan sekarang di pandemi seperti ini banyak juga yang off gitu kan, atau banyak juga yang menjual produk lain. Karena kita tidak mengikat sih. Nah ini sampingan kok, ayo kalau mau gabung kita ayo. Tapi kalau tidak nyaman di sini, hasilnya belum ada, ya nggak apa-apa, tidak harus di sini. Tapi kami yakinkan lagi ke teman-teman bahwa di sini kita tidak banyak-banyak menjual, tapi banyak-banyakan ayo menyembuhkan. Nah, karena kita fokusnya menyembuhkan. Kalau rezeki akan ngikutin bagi saya. Sejak dulu prinsipnya begitu. Kalau kita lebih banyak orang sembuh, ya insya Allah dari mulut ke mulut. Karena pengalaman sendiri seperti itu, sejak dulu kita tidak pernah mengingat berbayar, sembuh cerita ke sana. Jadi niat paling besar dokter membangun Jaringan. brand DRW Skincare. Kalau awal mula ya tadi waktu itu sebuah ketidaksengajaan, teman-teman butuh penghasilan tambahan, dan ternyata waktu itu target kita sehari 100.000 aja sebenarnya, punya penghasilan 100.000, ibu-ibu rumah tangga kan keren. Walaupun kenyataannya ya sehari ya nggak dapat, tapi seiring berjalannya waktu karena kita termotivasi 100.000 per hari, dari 100 orang 200 orang itu berhasil 100.000 per hari, bahkan hari ini lebih gitu ya, hari ini lebih. Jadi dari situ saya semakin optimis bahwa ini makin banyak nih orang yang istilahnya bisa survive, settle di bisnis ini. Nah makanya di kondisi seperti sekarang kita sedang turun pun saya optimis, saya harus mempertahankan ini karena banyak orang yang sudah terlanjur punya harapan cita-cita besar di sini. Satu berarti ya, ingin memberikan apa ya, semacam penghasilan buat ibu yang ada di rumah. Yang kedua tadi yang saya catatkan, ya ingin banyak orang sembuh dengan Ya brand yang kita betul. Karena gini ya Ustadz ya, banyak orang yang punya jerawat khususnya ya mungkin di luar Jawa atau di luar kota-kota besar yang masih bingung jerawat saya ini bisa sembuh bagaimana caranya. Paling ya pakai sabun, beli sesuai iklan ya, lihat iklan, beli sabun nyoba, nggak sembuh juga. Jadi tipe jerawat apa aja? Ya kan banyak sekali ya, jerawat itu banyak sekali. Jadi nggak bisa satu sabun menyembuhkan segala macam jerawat, satu krim bisa menyembuhkan macam jerawat. Jadi jerawat yang ada infeksi kumannya ya ada obatnya sendiri. Jerawat yang mungkin kecil-kecil atau beruntusan ya ada sendiri. Flek juga demikian, yang fleknya udah menaun ada sendiri, yang fleknya cuma mungkin karena bekas luka atau bekas jerawat ya ada sendiri. Ini benar-benar kita Spesifik. treatment waktu itu Ya spesifik. sesuai dengan jenis-jenis. Ya, sementara kompetitor kita kan rata-rata yang online ya satu krim untuk semua ya. Jadi kita spesifik, makanya kita hari ini juga punya beauty consultant yang sangat terorganisir. Mereka dibekali ilmu, insya Allah dibekali amanah untuk bisa mengelola pasien sebaik-baiknya. Jadi kadang-kadang gitu, ya bisnis yang baik sebetulnya adalah bisnis yang punya value, Ya. punya nilai lebih daripada sekedar bisnis itu sendiri. Karena saya pernah dengar satu quote, ya meskipun ya ini mungkin dari
Barat gitu ya, dan report seorang pengusaha bisnis yang cuma menghasilkan uang itu nggak ada apa-apanya. Walaupun banyak ya. Walaupun banyak. Sementara tadi ya value-nya itu yang bisa kita ambil dari cerita dokter ini kan satu, dia ingin mencoba menggerakkan para ibu di rumah untuk bisa punya penghasilan sendiri, dia bisa mandiri. Dan kedua, niat untuk agar semakin banyak semua. Ya. Karena ya itu tadi di luar Jawa fasilitas seperti skincare di kota besar itu jarang kan. Padahal itu perlu. Yang kedua, berapa banyak orang gagal tes misalnya angkatan atau masuk akademi tertentu karena jerawat. Nah, karena jerawat. Berapa banyak orang yang mohon maaf ya berpisah dengan pasangannya karena mungkin kondisi wajahnya yang jelek hitam. Nah, itu kan terkecantol cewek lain misalnya gitu kan. Nah, ya jadi salah satunya sih problem-problem di dunia skincare itu nggak cuma nyembuhin jerawat atau flek, tapi ternyata di turunannya itu banyak problem-problemnya banyak. Nah itu jadi kadang-kadang pasien datang itu bukan masalah jerawat yang dia banyak cerita, tapi curhat masalah kehidupan rumah tangganya. Iya, apalagi kan pasien saya kebanyakan kan ibu-ibu. Ya jadi sempat curhat banyak seperti itu. Ini berarti banyak pasien ini ibu-ibu dong? Banyak ya. Perempuan gitu. Kalau laki-laki ada? Banyak juga. Laki-laki juga banyak. Problem jerawat juga. Kalau laki-laki lebih cepat menanganinya. Oke. Karena problem jerawat kan rata-rata di laki-laki remaja ya. Beranjak masa puber. Nah, pasiennya banyak. Jadi walaupun pink warnanya, tapi produk DRW itu bisa untuk cowok cewek sebenarnya. Nah, dan tidak harus spesifik cowok sendiri, cowok cewek sendiri enggak. Kita bisa untuk cowok cewek. Memudahkan pasien. Nah, DRW Skincare kan lahir di Purworejo. Yes. Sekarang kalau boleh tahu di Indonesia ini udah ada berapa cabang, ya ada berapa, nggak tahu apa ya, toko ya, store ya. Apa? Ya. Kalau untuk stokis atau store ya, kita menyebutnya store ya, toko itu ya mungkin banyak sekali ya, kalau ribuan ya mungkin ya. Kalau klinik atau rumah cantik juga udah banyak, tapi kalau klinik sendiri, klinik yang klinik saya DRW Skincare ya di Purworejo, di Kutoarjo, Magelang. 3 ya, insya Allah ini sedang running di Lampung, Pekanbaru, dan Denpasar. Nah, insya Allah kita tahun ini insya Allah tahun ini kenapa saya gencar untuk membuka klinik ya, salah satunya biar membuka lapangan kerja, yang kedua karena didukung tim sekarang kan. Nah, kita punya tim Jawani ini kan membantu perizinan segala macam, jadi saya udah bisa expand lah. Ada teman mikir, kemarin kan saya mikir masih sendiri. Dulu ada tim juga lebih ke fokus ke kantor sama ke klinik yang di Purworejo. Nah, jadi sekarang kita punya teman untuk bersinergi kantor, klinik Purworejo dan Jawani ini, insya Allah bisa membuat kita semakin berekspansi ke daerah-daerah yang fasilitas untuk perawatannya masih terbatas. Itu aja sih tujuannya. Kalau nyaman ya sebenarnya udah nyaman begini aja, nggak usah bikin klinik kan, nggak repot. Nah, atau pasiennya juga banyak. Tapi ketika kita bisa membuka klinik, membuka lapangan pekerjaan, membuka lapangan usaha, karena klinik kita insya Allah kan akan tidak hanya klinik saja, tapi ada kafe rencananya. Mudah-mudahan bisa merekrut banyak orang sekitar untuk bisa ikut kerja sama. Sekarang masih kalau ada konsultasi ke dokter masih dilayani sama dokter? Ya, saya juga masih melayani setiap hari konsultasi. Makanya kadang-kadang ya masih kadang-kadang di Facebook seperti itu saya sendiri yang turun bersama teman-teman di klinik juga, dokter lain juga. Jadi memang untuk hari ini saya itu ya tetap saya bukan seorang pengusaha sebenarnya, ya saya dokter tapi dokter yang nyambi pengusaha gitu. Tapi ada orang yang bilang sebenarnya saya ini pengusaha nyambi dokter gitu. Nah, tapi sebenarnya saya basicnya karena saya pendidikan juga dokter, ya saya seorang dokter dan saya bisa seperti sekarang karena saya adalah dokter. Jadi saya tidak meninggalkan sejarah saya sebagai seorang dokter. Ya. Jadi dok kan ya alhamdulillah ya. Kadang-kadang inspirasi itu kalau nggak kita gali itu nggak bisa kita dapat. Dari cerita dokter tadi tentu saja pasti ada banyak hal yang bisa kita ambil soal kerja keras,
soal doa itu, soal dukungan dari pasangan kita, Ya. gitu. Dan itu tadi niat baik itu akan memuluskan bisnis kita. Karena ketika bisnis tidak didorong, tidak dibarengi dengan niat yang baik, mungkin bisa sukses, Ya. tapi pasti nggak akan lama. Ya. Nah, selama niat itu baik, pasti akan sangat bagus. Dulu saya ingin cerita satu kisah di zaman Rasul. Itu pernah ada seorang sahabat yang dia ikut berperang bersama Rasulullah. Ketika selesai perang, ini kan biasa kalau sudah selesai perang, harta rampasan perang itu dibagikan, ghanimah ini. Ketika ghanimah mau dibagikan, satu orang sahabat ini pulang ke rumahnya. Dia nggak ngambil bagian ini. Terus kemudian kata Rasul, kasihkan sama sahabat yang pulang ini, dibawa sama sahabat yang lain atau dikasihkan kepada sahabat yang pulang itu. Terus kata sahabat tersebut, ini apa? Kata para sahabat yang lain, ini ghanimah dari Rasulullah sebagai bagian itu. Kata orang ini, saya nggak mau, karena saya ikut perang dengan Rasulullah bukan untuk mendapatkan ini. Saya ikut berperang bersama Rasulullah agar mendapatkan tempat yang mulia kelak di sisi Allah bersama dengan Rasul. Disampaikan kepada Rasul, lalu kemudian Rasul temui sahabat ini dan ditanya, apakah yang kamu katakan benar? Benar. Jawaban Rasul, intastukillah yastuka. Kalau kau benar dengan niat, maka Allah yang akan meluruskan dan memudahkan jalan daripada niat. Jadi saya yakin bisnis yang dibangun dokter hari ini itu pasti tidak lepas dari niat yang baik. Namun dengan doa, itu kan doa dari dua sayap ini, istri dan doa. Dan jalan yang baik ya. Jalan yang baik tentu saja gitu. Dan karena ya itu tadi, kita tidak menjual yang halal, caranya pun itu dengan cara yang baik. Insya Allah. Nah, menurut dokter ini kan mungkin ya tadi kan ya dokter ya pengusaha ya dokter gitu. Ini biar teman-teman tahu nih ya di rumah atau dimanapun yang nonton ini, menurut dokter bisnis yang baik itu yang kayak gimana? Kalau menurut saya bisnis yang baik itu ya pertama tadi seperti yang Ustaz sampaikan, ya niatnya ya harus baik dulu. Yang kedua, modalnya harus berasal dari modal yang baik. Nah ini fondasi nih. Kalau modalnya udah dari asalnya misalnya nipu atau cara mencuri, ya tentu pasti sampai kapanpun tidak akan menjadi sesuatu yang berkah hasilnya. Yang kedua, di satu titik pasti akan ambruk, entah di kita atau di anak kita atau di cucu kita, pasti akan merasakan suatu penderitaan dari apa yang kita bangun. Kalau modalnya udah nggak baik, terus jalannya ya harus baik, punya modal baik tapi ya berbisnis lah di usaha atau bidang yang baik juga, yang halal lah gitu ya. Caranya baik, zatnya baik Ya, dan digunakan dalam hal yang baik. halal baik juga. Dan setelah menghasilkan sesuatu ya, kalau udah settle, udah survive perusahaan, ya harus bisa bermanfaat. Ya kan? Betul. Bisa bermanfaat buat sekitarnya lah setidaknya. Tidak usah bicara terlalu luas mundur-mundur, tapi setidaknya ya orang-orang terdekat sekitar kita bisa merasakan lah hadirnya perusahaan atau usaha yang kita rintis. Itu aja sih. Dan kalau bisa lebih luas lagi ya alangkah lebih baiknya. Nah, dan bisa mengajak orang-orang yang mungkin berkecimpung di usaha kita juga untuk mengikuti jejak kita. Nah, yuk kita sama-sama untuk misalnya nih berkegiatan sosial, berdonasi. Nah itu saya kira dengan efek-efek seperti itu luar biasa menurut saya. Dokter sekarang di usia 35 ya dok ya, dengan bisnis di Aero Skincare yang sudah dibangun dan alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Meskipun di tengah pandemi sekarang seperti pernah diceritakan dokter juga mengalami kesulitan, tapi insya Allah niat kita baik pasti pasti Insya Allah. pasti Allah bantu kita. Ya. Setelah membangun bisnis ini dan sukses, apalagi yang ingin dokter lakukan? Bisnis, ada lagi nggak bisnis yang ingin dokter kembangkan atau tadi ya saya cuma pengen membuka lapangan kerja solusi gitu. Tadinya sih saya karena kemampuan keahlian saya di bidang kesehatan ya saya fokusnya memang ya menjalani apa yang sudah saya jalani sekarang aja. Yang sudah saya jalani sekarang paling ke pabrik ya, ke pabrik. Terakhir kita kan memang di pabrik, membuat pabrik. Jadi ke pabrik untuk Ya, produksi sendiri.
dan sekarang sedang membuat pabrik lagi untuk membuka lapangan kerja di kota kita, Purworejo tercinta. Nah itu ya. Sebelum bertemu dengan rekan-rekan yang secara tidak sengaja juga di DLB Group ini, ya saya hanya sebatas itu sebenarnya. Dan saya berpikir apa yang saya capai raih hari ini, saya tidak perlu sesuatu yang, mohon maaf ya, kayak pengusaha nasional masuk Forbes terkaya seperti ini. Saya demi Allah saya tidak ada kepikiran untuk seperti itu, karena kami dari kampung, berasal dari keluarga yang sederhana. Apa yang kami capai hari ini sudah sangat luar biasa, dan saya pikir dengan kehidupan saya sehari-hari, makan juga masih sama dengan teman-teman juga. Kita juga istilahnya hampirlah jarang keluar atau makan di luar, jarang. Pakaian, sandang ya sama aja dengan teman-teman, tidak harus branded juga. Jadi apa yang saya capai hari ini ya, saya pikir untuk anak saya nanti kuliah itu ya sudah cukup, dan biarkan anak saya nanti berjuang, jangan kita terus mau manjakan, walaupun kita pasti juga siapkan ya fondasi untuk mereka. Tapi hari ini kan kita berjuang untuk anak-anak, tapi ya setidaknya kita juga bangun kemandirian nanti ke anak-anak ini, bahwa ini loh ayahnya juga berjuang, kalian juga harus berjuang. Jadi tidak ada keinginan untuk istilahnya menumpuk-numpuk harta seperti itu, tidak. Tapi alhamdulillah kita tidak dalam artian punya cita-cita besar seperti itu. Namun Allah kasih banyak kemudahan. Justru apa ya? Ya kita punya kemampuan untuk berbagi. Nah dari situ Allah tidak pernah mengurangi rezeki kita, justru nambah terus. Makanya saya juga bingung. Saya selalu bilang saya takut dengan apa yang saya miliki hari ini. Saya takut teman-teman duluan masuk surga, saya paling belakang nanti. Dan memang begitu kan, maksudnya mohon maaf ya, ada saya pernah dengar yang mohon maaf ya, yang orang miskin dia gimana? Abdurrahman bin Auf itu kan ya dalam beberapa riwayat masuk ke dalam surga itu merangkak. Ya, itu tadi karena terlalu banyak apa yang bisa disampaikan. Kita kembali kepada kita, apa yang tadi saya sampaikan, ketika kita mau berbagi dengan orang lain, ketika kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, yang tentu saja itu manfaat. Itu kalau fi'aun abdi maka abdi fi'aun. Pertolongan Allah itu pasti akan turun kepada seorang hamba, yang hamba itu mau menolong saudaranya yang lain. Kayak sebetulnya apa? Ya dokter misalkan udah saya cukup dengan skincare itu, nggak perlu saya buka lapangan kerja yang lain. Tapi kemudian sekarang ya, dokter bangun beberapa unit bisnis ya. Dan itu juga berarti mau buka lapangan kerja buat orang lain. Ya tentu saja gitu. Kadang-kadang mungkin ada rezeki orang lain yang dititipkan di kita sih. Ya saya percaya itu. Rezekinya dari Allah, tapi kerannya itu kalau kita kan betul. Saya percaya itu, dan kemarin saya tidak punya partner untuk sharing dan berpikir, makanya ketika hari ini kita punya tim alhamdulillah yang solid dan insya Allah amanah, ya saya totalitas dalam artian mengembangkan atau mendiferensiasi usaha ini secara bisa dibilang jor-joran, karena tadi ketika ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan menghasilkan sesuatu yang membuat usaha kita semakin besar, akan semakin banyak juga orang yang bisa kita bantu gitu. Jadi berarti selain skincare itu apa saja sekarang? Kalau sekarang ya di BRW Skincare sih udah ada divisi ya tadi. Ada divisi kontraktor, terus pengembang, terus properti ya, properti interior design, arsitektur, terus travel umroh dan haji. Masuk juga ke travel haji umroh itu? Ya harus tadi ceritanya ya. Beliau ini yang menginisiasi insya Allah. Jadi travel dan haji, walaupun di kondisi pandemi seperti ini kita optimis sekali kalau kita bisa mempermudah